Teman-temanku shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim yang berasal dari Malaysia. Di mana di dalam diskusi ini, Muslim tersebut mengatakan bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Benarkah demikian? Saksikan video diskusi ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Hidung Agung dalam tu ada macam, sekejap saya cek lah ayat-ayat yang keberapa, lupa. Yang menyatakan tentang Muhammad, betul tak yang saya kata ni? Ada tak awak tahu? Tak tahulah awak. Nggak ada. Yang menyatakan Muhammad, Pak, gini ya Pak ya, kalau nubuatan itu dia nggak menunjukkan nama Pak. Namanya nubuatan dari dulu itu bukan nama. Nanti kalau nubuatan itu nama, nanti orang-orang bikin nama-namanya aja terus. Iya kan? Kalau nubuatan itu nggak pernah bercerita tentang nama, tetapi apa yang akan dia hadapi. Nanti dia seperti apa. Itu, kalau nubuatan itu bukan nama. Nanti kalau nubuatan dalam bentuk nama, orang-orang nanti bikin nama kayak dia. Oh, Pak. oh begitu. Iya, tapi mana Kidung Agung mana yang mau kau cari, Pak? Nggak apa-apa. Jabanin aja. Hidung Agung. Iya. Hidung Agung 29 dah saya. Baca. Ayat 61 ke 63 ada tak? Coba, ya kau baca aja. Ya, saya tak lupa. Kidung Agung berapa, Pak? Hidung Agung 29 tak silap saya lah. Kidung Agung itu cuma sampai 8, Ayat Pak. 61. Berapa? Kidung Agung nggak sampai segitu pasalnya, Pak. Kok banyak kali Kidung Agungmu, Pak? Nah, gitu bang tu. Hah? Kidung Agung kok sampai banyak kali, Pak? Baru tahu aku Kidung Agung itu sampai 61, Pak. Agak lain ini, Pak, kitab kau, Pak. Bukan. Hidung Agung 29. Hah? Ayat ke 61 ada tak? Kidung Agung 29. Ah, Pak, Kidung Agung itu cuma sampai 8, Pak. Hidung Agung pasal 5. Kidung Agung itu cuma 8 pasal, Pak. Kok sampai 29 kaget? 60 aku lebih kaget lagi, Pak. Kejut-kejut, Pak, orang di bawah ini, Pak. Pasal 5 ayat 16. Pasal 5 ayat 16. Oke. Nah, Kerinduan mempelai perempuan. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu Dinda. Dinda, manisku. Merpatiku, idamanku. Karena kepalaku penuh embun. Dan rambutku penuh tetesan embun. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorinya lagi? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debar hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetes mur. Berteteskan cairan mur di jari-jari. Kekasihku, kubukakan pintu. Kekasihku sudah berbalik seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tak kutemui. Peronda-peronda kota menemui dia, memukuli dan melukai aku. Ku mohon dengan sangat, putri-putri Yerusalem, bila engkau menemukan kekasihku, apakah yang akan kukatakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Mana, Pak? yang tadi tu ayat 16 ke? Nah, oke. Putih bersih merah cerah tuh ya. Pipinya bagaikan hamparan rempah-rempah, petak-petak. Matanya bagaikan merpati. Lengannya bulatan emas berhiaskan permata tarsis. Kakinya tiang-tiang marmer putih. Bah. Ini tiang marmer kakinya. Ya. Perawakannya seperti gunung Libanon. Bah. Terpilih seperti pohon-pohon aras.
perkataan mulutnya manis, segala sesuatu padanya menarik. Begitulah kekasihku, begitulah temanku. Hai putri-putri Yerusalem. Putri? Ini Muhammad putri. Cuman Pak Muhammad kok katanya putri-putri Yerusalem? Kemana perginya kekasihku? Hai jelita di antara para wanita. Ini Muhammad wanita jelita. Ya kamu jangan panik, belum habis kan soalnya. Mondek say. Apa ini Muhammad putri Yerusalem? Kamu tahu bahasa, kamu ada simpan bahasa aslinya tak? Tak ada. Kalau di bahasa aslinya, bahasa terjemahannya perkataan Muhammad itu sudah di... Apa bahasa aslinya? Mahmadim ke? Iyalah. Iya, Mahmadim nih ternyata dia putri Yerusalem. Ya, dia Muhammad, itu Muhammad adalah dengar, dia itu jelita di antara wanita. Apa Mahmadim nih wanita jelita? Serius? Apakah Muhammad adalah wanita, Bapak? Serius? Iya. Ini dikata ya. Perkataan mulutnya manis, segala sesuatu padanya menarik. Mamat kapan hari mulutnya manis? Mukanya aja asem. Begitulah kekasihku nih ya, dikatakan ya. Perawakannya seperti gunung Libanon, tapi Muhammad kan di Abasa ayat 1, dia mukanya asam. Ya kan? Ini kan? Begitulah kekasihku, begitulah temanku. Hai putri-putri Yerusalem. Mahmadim di sini adalah putri-putri Yerusalem. Kemana perginya kekasihmu? Hai jelita di antara para wanita. Pak, tapi yakin Mahmadim ini wanita? Iya, saya tanya. Ini Nabi operasi kelamin kah? Macam Bunda Korla? Hah? Atau macam Lucinta Luna ini Nabi? Ganti dia. Cemana nih? Kembali Pak Ci. Macam mana Kakak? Macam mana boleh jadi Muhammad nih operasi seperti Lucinta Luna? Ih, tak tahulah, Abang Injili ya. tak waras lah Bapak nih. Dalam Matius 26 macam mana Kakak? Matius Apa lagi? Apa lagi? Saya nak bertanya dia. Matius 26 ayat 63 dengan 64. Jadi nih bukan Muhammad nih. Udah nih. Tak jadi nih wanita-wanita cantik nih, macam Dorce. Macam Ragil kah dia nih? Yang Jerman sana. Abang ini lain, jawapan abang tu lain. Saya tak tahu. Tapi saya nak tanya jawapannya je. Tapi yang Matius 26 macam mana Kakak? Ini tak nak nih Kidung Agung 5 pasal 16 nih tak nak lah buat Mamat nih. Biar macam Lucinta Luna, Dorce, Ragil. Tak jadi, tak pakai. Tak mau nih. Ya, sayang sekali pada buatannya. Kalau yang Matius 26 macam mana Kakak? Tunggu ya Pak, bentar Pak. Mau? Ada di dalam kitab Ulangan 13 ayat 1 sampai 2. Ini saya baca ya. Kejap Pak. Ya. Mungkin saja di tengah-tengahmu muncul seorang nabi. Bentar Pak, bentar. Ini ada nih. Mungkin saja di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Apabila tanda dan mujizat yang disampaikan kepadamu itu terjadi, ia berkata, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kita kenal yang ada di tanah Mekah sana, dan mari kita beribadah kepadanya. Dan maka janganlah kau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Nabi kau suka mimpi kan? Ada nih buatan nabi kau nih, seorang pemimpi, dan mengatakan, mari kita menyembah ilah lain. Aku hanya diperintahkan kepada Tuhannya negeri Mekah. Nah, ini. Cuman ini Pak, ada memang pemimpi
Bapak ada mau kan nubuatannya Nabi Muhammad yang suka mimpi kan? Nah ini ada nih di dalam Ulangan 13 ayat 2 sampai 3. Nah macam mana nih Pak? Nak mana lagi? Ada ke yang lain? Ada lagi nih Pak. Yesaya 29 ayat 12 sampai 13 Pak. Ada lagi nih nubuatan Nabi ke orang. Nak tak? Nak lah ya. Kejap Pak Cik. Ya. Di dalam Yesaya 29. Nih. Macam pernah dengar ya. Kenapa tak banyak pula nubuatan Muhammad? Ada nih Pak. Tak ada pula. Ada nih nubuatan Nabi Muhammad nih ya Pak ya. Nih ayat 12-nya. Ini ya. Mana dia ya? Bagimu penglihatan dari semuanya itu berisi sebuah kitab yang dimaterai. Apabila itu diberikan kepada seorang yang bisa membaca dengan pesan bacalah ini, ia tetap itu dimateraikan. Nah, apabila kitab diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, nih ya, dengan pesan bacalah ini, maka ia menjawab, aku tidak bisa membaca. Pernah dengar tak? Pernah dengar. Nah, lalu ayat 13-nya, berfirmanlah Tuhan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, sedang hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Itu Ada lagi nih Pak, seorang nabi yang macam nih ya, dia nyuruh ini. Oke. Ya, menghafal. Nah, ada nih. Ini adalah untuk nabi-nabi palsu. Orang pemimpi dah ada. Nabi tak sanggup baca ada. Cuman nih, Pakcik. Itu pandangan kakak, pahaman kakak. Pahaman saya pula. Dulu ada Pak, orang Islam yang bilang ini kan. Dulu ada Islam kan. Ada nubuatan Nabi Muhammad. Di mana? Yesaya 29 ayat 12. Pas saya baca 13-nya, ternyata itu adalah ibadah yang hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Mana nih Pak C? Kenapa abang kakak begitu nak buat macam mana? Maka jangan korang comot-comot kitab saya. Jadi benarlah. Apa tuh? Bukan, jadi benarlah di kitab kakak ada tertulis yang Muhammad diberikan. Ada. Dan itu adalah kedurhakaan terhadap Allah sebab ibadahnya hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, maka Allah murka, kecaman terhadap bangsa yang buta. Jadi Tuhan itu mengecam bangsa-bangsa yang dia beribadah yang kepadaku tapi hafalan yang disuruh manusia. Itu dari siapa, Kak? Dia kan buta huruf, hafalan itu dari siapa? Siapa yang ngajar dia? Manusia, dia sendiri. Makanya dikatakan ibadahnya, dengar ya Pak C ya, dengar Pak C ya. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya, sedang hatinya jauh dariku. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sungguh aku murka terhadap orang ini. Oke. Itu tak sedikit macam ayat-ayat Jesus kepada orang Kristian lah, Kak. Pada saya lah. Ajaran manusia, ajaran Paulus yang menyembah dia. Tapi seorang tak ikut. Tapi Pak, ini nggak pemimpi Pak. Kejap Pak Cik. Pak Cik tadi baca kan, Nabi ini pemimpi Pak Cik. Dengar Pak Cik, kalau kau menyebutkan Paulus tak buta huruf macam Nabi kau orang. Nah saya tanya, Paulus tuh dapat baca, Nabi kau dapat baca tak? Ini kan untuk nabi-nabi yang buta huruf. Rasul Paulus bisa baca. Yohanes. Paulus itu seorang imam, bisa baca tulis. Nabi kau orang yang tak bisa baca, dikatakan nubuatannya untuk orang yang tidak bisa baca. Kau nak panggil ke tempat kami pun tak mampu. Ini katakan buta huruf. Kalau kau merujuk kepada Paulus,
Paulus tidak buta huruf, Pak C. Bukan hari Paulus buta huruf, dia menulis 14 surat. Masa buta huruf? Mungkin benar. Saya cuma Iya. Ulangan ditolak. Apa tadi? Kidung Agung kau tolak. Ternyata perempuan ngondek, ragil. baca balik ayatnya. Kejap, Pak C. Tadi kau bawa Kidung Agung. Kidung Agung itu untuk ciwi-ciwi, ya kan? Kau tolak. Kaget Tak kau. tahu. Tuh. Saya nak kata ada pasalan soal nabi korang nih, seorang pemimpi. Tak begitu. Dia nyuruh Tenang, Rai. menyembah ilah lain. Nah, udah Pak C, kau pingsan kau di sini. Kau suka ini sama kau. Untuk yang buta huruf itu dikatakan apa? Hatinya menjauh dariku, ibadahnya kepadaku perintah manusia. Siapa? Siapa tuh, Pak C? Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan dan mengikuti bersama-sama akan diskusi agama ini. Dan melalui diskusi ini semakin jelas bagi kita bahwa sesungguhnya tidak ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama atau bagian manapun yang menubuatkan tentang kedatangan atau akan keberadaan Nabi Muhammad sendiri. Oleh karena semua nubuatan yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama semua mengarah kepada akan datangnya Sang Mesias, datangnya Tuhan Yesus, yaitu firman yang menjadi manusia. Jadi teman-temanku harap untuk dapat memahami firman Tuhan secara benar sehingga kita tidak terlalu memaksakan apa yang sesungguhnya tidak ada di dalam Alkitab. Nanti ini akan jatuh kepada suatu pemahaman yang eisegesis, di mana kita memasukkan sesuatu yang di luar ke dalam Alkitab. Karena yang benar sesungguhnya adalah eksegesis, yaitu suatu makna yang tertulis di dalam Alkitab, lalu kemudian dieksplor untuk kemudian dibawa keluar mendapatkan pemahaman yang benar dari kitab itu sendiri. Jadi jangan sampai salah ya teman-temanku, Tuhan Yesus memberkati.